Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam perenungan kita pada hari ini. Mari kita kembali bersama-sama berserah, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah menyertai, menjaga kami hingga pada hari ini. Ya Tuhan, pada hari ini kembali kami merenungkan dan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti, mampu melakukannya juga dengan setia di dalam kehidupan kami. Kami berserah dan kami memohon pertolongan Tuhan untuk kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertumbuhan rohani tidak hanya berhenti pada diri kita sendiri, karena Allah sudah bekerja di dalam hidup kita dan juga akan terus bekerja di dalam hidup kita dan melalui kita. Itu sebabnya kita dapat memuridkan regenerasi berikutnya untuk mengalami pertumbuhan itu, dan melaluinya Allah juga bekerja di dalam kehidupannya. Seperti di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini. Mari kita buka di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat pertama hingga ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dan segala sesuatu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah pesan atau nasihat yang Paulus berikan kepada Timotius, di mana Paulus yang sebentar lagi mati. Jadi Paulus di sini memberikan nasihat, bimbingan kepada Timotius yang akan melanjutkan pekabaran Injil kepada orang-orang yang dia layani. Di sini disebutkan bahwa Timotius sebagai anakku, karena hubungan Paulus dan Timotius sangatlah dekat. Jadi Paulus di sini mengarahkan estafet kepemimpinan berikutnya kepada anak yang dia kasihi, yaitu Timotius, teman sekerjanya juga. Paulus mengatakan, jadilah kuat oleh kasih karunia Allah. Jadilah kuat di sini bukan dalam bentuk aktif, tetapi dalam bentuk pasif, yang artinya terus dikuatkan oleh kasih karunia Allah. Di sini bukan kuat karena kehebatan diri sendiri, tapi kuat, terus kuat karena anugerah Allah, kasih karunia Allah di dalam kehidupannya. Seseorang yang tahan dan kuat dalam pelayanan itu bukan karena kekuatan diri sendiri, tetapi karena Allah yang bekerja di dalamnya. Itu sebabnya kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa hendaklah kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena di dalam Dialah kita mendapatkan kekuatan dan sukacita di dalam hidup ini. Dan selanjutnya Paulus juga menasihatkan kepada Timotius di ayat yang kedua, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Artinya bahwa selama ini Timotius yang sudah mengetahui apa yang telah dia dapat dari Paulus, dia sudah dengar, dia sudah lihat, menyaksikan semuanya. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Artinya juga dari Paulus ke Timotius ada regenerasi, dan Timotius juga dapat memilih orang-orang yang dapat dipercayai dalam melanjutkan pekerjaan Tuhan. Jadi apa yang Timotius dapatkan selama ini dari Paulus,
tidak berhenti pada dirinya sendiri, tetapi dia juga dapat meneruskannya kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang mampu mengajar, yang mampu melakukan tugas tersebut, bahkan yang tetap setia di dalam pekerjaan Tuhan. Selanjutnya nasihat Paulus kepada Timotius. Dikatakan di ayat yang ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit. Mengapa Paulus mengatakan ikutlah menderita? Karena Paulus sudah merasakan apa yang dia alami sebagai pelayan Tuhan. Dan dia juga memberikan pesan ini, nasihat ini kepada Timotius, supaya Timotius bertahan dalam penderitaan-penderitaan yang dia alami sebagai pelayan Tuhan, mengabarkan Injil Tuhan, memuridkan orang-orang untuk melayani Tuhan. Bukan hanya sebagai seorang prajurit, Paulus juga mengumpamakan sebagai seorang olahragawan, bahkan seorang petani, yang dimana ketiga hal-hal ini yang Paulus umpamakan adalah orang-orang yang berjuang, orang-orang yang turut merasakan penderitaan, tetapi mereka tetap berjuang dan fokus kepada tujuannya. Sehingga Paulus merindukan hal itu juga boleh dapat dimengerti oleh Timotius untuk dia tetap bertahan di dalam penderitaan-penderitaan yang dia alami. Dan terakhir Paulus mengatakan, perhatikanlah apa yang kukatakan. Artinya di sini Paulus menekankan apa yang dia sudah berikan, apa yang sudah dia nasihatkan kepada Timotius ini. Perhatikanlah itu dengan benar, dengan seksama, supaya Timotius memikirkannya dan melakukan apa yang dinasihatkan Paulus kepadanya. Tetapi di atas semuanya itu bahwa Tuhan juga yang akan turut bekerja di dalam kehidupannya, akan memberikan pengertian dan kekuatan di dalam kehidupannya. Jadi dari kebenaran firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama pada hari ini, kita boleh belajar dan mengerti bahwa pertumbuhan rohani yang kita dapatkan di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan Tuhan, tidak hanya berhenti pada diri kita sendiri, tapi alangkah baiknya kita dapat memuridkan orang-orang yang dapat kita percayai untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan di dalam hidup ini. Karena Allah akan terus bekerja di dalam kehidupan kita, melalui kita, bahkan orang yang kita pilih untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan. Kiranya kita boleh memuridkan orang-orang untuk pekerjaan Tuhan selanjutnya di dalam hidup ini. Tidak hanya berhenti dalam hidup kita, diri kita, tetapi ada regenerasi berikutnya yang akan melanjutkan pekerjaan Tuhan di dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kiranya kami boleh tetap setia melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Tuhan pimpin kami di dalam kehidupan ini, bahkan aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.